dalam setiap pertemuan Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memulai khutbahnya dengan memberikan wasiat. Beliau mengingatkan misal dengan mengutip Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ayo tingkatkan takwamu haqqa tuqatih, dengan serius caranya. Jangan hari ini takwa, besok tidak. Sekarang di masjid takwa, keluar masjid luntur takwanya. Di pengajian takwa, keluar majlis ilmu luntur takwanya. Saya minta tingkatkan dengan cara yang serius dan dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat datang ajal kecuali pastikan kalian benar-benar menjaga nilai takwa itu dengan kualitas keislaman yang baik. Hadirin, pertanyaannya, ketika kita dimintakan meningkatkan takwa, apa yang dimaksud dengan takwa di ayat itu? Dan apa esensinya ketika kita meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang coba kita keluarkan di Jumat ini, dan kita akan ketahui kemudian itulah sebabnya. Boleh jadi rahasia setiap pekan Nabi meminta kita meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalimat takwa di dalam Al-Quran seluruh derivasinya setidaknya disebutkan sebanyak 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, para ulama meneliti dari surah pertama sampai surah yang terakhir dan menyimpulkan bahwa takwa yang dimaksudkan terklasifikasikan pada dua bagian utama. Jadi jika Anda menemukan kalimat takwa dalam Al-Quran, tidak akan keluar dari dua konteks ini. Pertama, kata para ulama, jika disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, maka hubungan yang pertama disebut dengan al-bu'dur rabbani, dimensi ritual, dimensi yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita di Indonesia mengistilahkan dengan hadzum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya ibadah ritual. Contoh, kalimat takwa pertama dalam Al-Quran disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua turunannya ayat 3 sampai dengan ayat 5-nya. Mari kita lihat kalimat takwa pertama. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini jangan pernah Anda ragukan kandungannya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jikalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran dan ingin mendapatkan manfaatnya, maka cara pertama, jangan pernah Anda ragu dengan isinya. Kata Quran, katakan ini, katakan. Lakukan ini, lakukan. Tinggalkan ini, tinggalkan. Jangan banyak ditanyakan. Kalau belum paham, imani dulu dengan iman hikmah akan datang. Begitu Anda ragu dengan itu, maka manfaat akan diberikan oleh isi Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Quran akan memberikan banyak pedoman, petunjuk dan kemuliaan bimbingan bagi orang takwa. Muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Mari kita lihat turunan ayatnya. Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum nampak dalam pandangannya, disebut iman. Yakin pada yang tampak disebut dengan ilmu. Kalau saya katakan ini mikrofon, Anda yakin karena Anda tahu ilmunya, itu disebut dengan ilmu. Tapi Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak dalam pandangan Anda, itu disebut dengan iman. Orang takwa itu ketika dia iman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya saat ini di bumi, lalu dia buktikan keimanannya. Perhatikan ciri takwa yang pertama, wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu orang yang mau membuktikan keyakinannya kepada Allah dengan cara menunaikan salat. Hadirin, ketika Allah meminta kita, ayo orang takwa, ditegaskan oleh Nabi, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Setiap Jumat, ittaqullah, tingkatkan takwa. Apa makna yang pertama? Ibadah ritual. Apa contohnya? Salat.